Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Larasari. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS dari tugas digital auditing sebelumnya, PPT sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikannya untuk memenuhi UAS. Yang Bab yang saya pilih dalam presentasi kali ini saya menyesuaikan dengan sesi 12, yaitu dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Di sini outline yang akan saya bahas nantinya antara lain pengertian teknologi informasi dalam audit itu apa, kemudian peran teknologi informasinya seperti apa, manfaat implementasinya itu seperti apa, resiko teknologi informasi dalam audit seperti apa, kemudian teknik audit yang berbasis komputer seperti apa, dan tidak lupa untuk contoh kasus implementasi teknologi informasi ini dalam audit. Untuk pengertian teknologi informasi sendiri, teknologi informasi dalam audit yaitu teknologi informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dan jaringan yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirim informasi. Dalam audit, teknologi informasi digunakan untuk mengotomatisasi proses pengumpulan dan analisis data. Audit juga berbasis komputer merupakan pendekatan audit yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiennya. Kemudian peran teknologi informasi dalam audit internal antara lain mempercepat proses audit melalui otomatisasi dan pengujian datanya, meningkatkan efisiensi juga dan akurasinya dengan mengurangi human error. Jadi menggunakan teknologi informasi dalam audit internal ini sangat-sangat mengurangi human error dan meningkatkan efisiensi juga. Untuk peran berikutnya yaitu memfasilitasi pengujian pengendalian internal melalui sistem terkomputerisasi. Ada lagi peran teknologi informasi dalam audit yaitu mendukung analisis kecurangan atau fraud detection dengan menggunakan algoritma dan data analitik. Peran selanjutnya yaitu meningkatkan komunikasi dengan pelaporan audit secara real time dengan kontrol berbasis komputer, menggantikan kontrol yang normal sehingga ketersediaan informasinya berkualitas yang tinggi. Manfaat implementasi teknologi informasi, efisiensi. Jadi manfaatnya ada beberapa manfaat, yaitu meningkatkan efisiensi waktu, meningkatkan efisiensi biaya, meningkatkan kualitas bukti audit juga, kemampuan analisis data yang lebih mendalam, serta pengawasan yang lebih baik terhadap pengendalian internal sehingga pelaporan lebih cepat dan transparan. Resiko teknologi informasi dalam audit. Jadi meskipun sudah istilahnya lebih up to date dengan teknologi informasi, tetap ada resiko-resiko yang harus kita amankan, yaitu antara lain resiko keamanan data seperti kebocoran data atau hacking atau malware. Kemudian ada resiko ketergantungan berlebihan pada sistem, jadi kan karena lebih mudah auditor terlalu percaya pada output komputer tanpa validasi lagi, itu bisa menjadi resiko teknologi informasi dalam audit juga. Kemudian kurangnya jejak audit dalam sistem otomatis. Kemudian resiko berikutnya resiko kegagalan sistem yang dapat mengganggu proses audit. Jadi tidak dipungkiri juga ya, untuk semakin maju perkembangan zaman ini, semakin teknologi juga maju, tapi teknologi mudah-mudahnya teknologi tetap ada kegagalan dalam sistem itu. Kemudian ada resiko berikutnya, ada kebutuhan kompetensi TI auditor yang tidak merata. Teknik audit berbasis komputer antara lain audit around the computer, yaitu menguji input dan output tanpa memahami sistem. Kemudian ada teknik berikutnya audit through the computer, yaitu menguji logika pemrosesan sistem. Dan yang terakhir ada computer assisted audit teknik atau CAATS, yang biasanya berupa data analytic tools atau embedded audit modules, parallel simulation, dan test data approach.
contoh soal. Contoh kasus ya. Untuk kasus ini PT Manufaktur Maju Jaya merupakan produsen komponen otomotif dengan 3 cabang produksi, telah menerapkan sistem ERP untuk mencatat transaksi terintegrasi. Kemudian sejak 2022, manajemen mendeteksi penyimpangan pada pengeluaran kas kecil di divisi produksi Bandung dengan volume 200-300 transaksi per bulannya dan anggaran 50 juta. Selisih kas mencapai rata-rata 15 juta per bulan tanpa didukung bukti transaksi yang lengkap, mengindikasikan potensi penyalahgunaan atau kelemahan pengendalian internal. Di sini solusinya yaitu menggunakan software ACL untuk menganalisis transaksi pengeluaran kas kecil, kemudian membuat rule based detection untuk pola transaksi yang mencurigakan, kemudian pembuatan dashboard monitoring real time untuk manajemen. Sehingga dalam 2 minggu ACL bisa mengungkapkan 15 transaksi fiktif yang dibuat oleh staf keuangan cabang. Total kerugian yang terdeteksi mencapai 187 juta dalam 6 bulan. Manfaat menggunakan software tersebut yaitu waktu audit berkurang 40%, kemudian akurasi deteksi kecurangan meningkat signifikan, pengawasan internal diperkuat dengan sistem monitoring otomatis, kemudian perusahaan dapat menyusun kebijakan yang lebih ketat lagi nantinya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.